kebetulan kami lagi di depan Rumah Sakit Umum Garut Dr. Slamet, di mana menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Garut untuk merawat seluruh pasien COVID-19 di Kabupaten Garut. Ada beberapa rumah sakit, namun rumah sakit yang paling besar yang banyak merawat atau memeriksa pasien COVID-19 di Garut adalah rujukannya Rumah Sakit Umum Garut Dr. Slamet. Kedua, rujukan rumah sakit khusus Rumah Sakit Medina di Kecamatan Wadaraja. Demikian mungkin informasi awal yang dapat saya sampaikan. Baik, Kang Jayadi, ini yang kita dapat ini infonya bahwasanya di Garut angka kematian akibat COVID-19 ini meningkat begitu sebanyak 4,2% atau kurang lebih sekitar 382 jiwa begitu yang meninggal akibat COVID-19. Ini bagaimana kemudian pantauan di sekitar Kota Garut mengenai prokes yang dijalankan oleh masyarakat dan juga yang ditetapkan oleh pemerintah? Apakah masyarakat di Garut sudah disiplin begitu atau kira-kira ada hal lainkah yang menyebabkan peningkatan angka kematian di sana, Kang Jayadi? Oke Mbak, memang ini salah satu yang menjadi khawatiran sejak awal masuk musim liburan Lebaran. Pemerintah Kabupaten Garut kerap mengingatkan pentingnya penerapan prokes yang ketat kepada masyarakat, namun kembali juga bahwa ternyata penerapan di lapangan sangat rendah dan lambat sekali. Hal itu juga didukung oleh beberapa dibukanya pasar rakyat di Kabupaten Garut, pertama pasar Ramadan di pusat perkotaan Pengkolan, dan itu kan bisa mengundang ribuan orang untuk datang pada tempat yang sama. Juga kedua, fasilitas umum juga tidak ada penyekatan sama sekali. Bahkan setelah Lebaran, volume pengunjung itu bukannya berkurang malah bertambah. Bahkan hampir di mayoritas tempat-tempat wisata Kabupaten Garut, wisata pantai, wisata pegunungan juga, itu hampir semuanya didatangi oleh pengunjung. Sampai Bapak Kapolda hari Senin yang lalu menutup secara resmi untuk sementara beberapa fasilitas wisata Kabupaten Garut karena tadi peningkatan pengunjungnya di luar kapasitas yang dianjurkan pemerintah, maksimal 50%. Demikian mungkin informasi. Adakah sanksi khusus begitu, Kang Jayadi, yang diterapkan oleh pemerintah kota ataupun otoritas setempat begitu untuk warga yang melanggar prokes? Sampai saat ini sanksi administrasi belum ada. Kalau awal-awal dulu sempat diterapkan di Kabupaten Garut, ada beberapa penerapan sanksi, mulai sanksi secara pidana ya, ada ancaman hukuman juga 1 bulan kalau nggak salah. Begitupun soal penerapan denda 100.000. Namun dalam perjalanan berikutnya sanksi tersebut sama sekali tidak diterapkan di Kabupaten Garut, sehingga pada akhirnya mungkin di dugaan saya sementara itu tingkat ketaatan kepatuhan warga untuk menerapkan prokes itu tidak dilaksanakan dengan baik. Ini pertanyaan terakhir mengenai arus mudik kemarin. Berapa banyak kemudian peningkatan kendaraan yang masuk ke dalam area Kota Garut sendiri yang terpantau saja, Kang Jayadi? Apakah kemudian menyebabkan kerumunan berlebih di titik-titik tertentu, khususnya di pusat kota begitu, Kang Jayadi? Ya, oke Mbak. Ada beberapa kriteria datangnya pengunjung Kabupaten Garut, karena Kabupaten Garut sendiri termasuk salah satu jalur lintas nasional untuk bagian selatan yang menghubungkan Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasik, hingga ke Cilacap di Jawa Tengah. Oleh karena itu, pada arus mudik kali ini sebenarnya dengan adanya penyekatan, jumlah pengunjung yang datang ke Garut mengalami penurunan drastis. Total selama H-3 sampai H+5 sampai kemarin penutupan hari Selasa, itu jumlah pengunjung tidak lebih daripada 10.000 orang yang lewat di Garut. Tapi masalahnya pengunjung yang di dalam di internal Garut sendiri yang melakukan mobilisasi kegiatan itu sangat besar sekali, sehingga perpindahan penduduk antar kecamatan juga terhitung besar gitu. Hal ini bisa dibuktikan di beberapa tempat aktivitas masyarakat, di pusat-pusat perbelanjaan, volume kegiatan masyarakat justru semakin besar.
Begitupun tadi soal pengunjung yang datang ke Kabupaten Garut, meskipun yang datang akibat penyekatan sendiri sedikit, namun aktivitas warga Garut yang sekitar 2,6 juta, terutama di kota-kota besar, di wilayah-wilayah besarnya juga, sampai saat ini tetap tidak mengurangi aktivitas dan kegiatannya seperti sebelumnya. Artinya alih-alih lebaran di rumah begitu, warga Garut masih saling kumpul ya waktu lebaran, saling mengunjungi begitu. Betul Mbak, bahkan himbauan dari pemerintah sendiri memberikan izin secara langsung pelaksanaan Idul Fitri secara langsung secara tatap muka. Kalau sebelumnya tahun lalu sempat diterapkan juga Idul Fitri secara webinar, tidak ada khutbah-khutbah keagamaan, tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Namun tahun ini justru sebaliknya pemerintah Kabupaten Garut dicabut itu dengan landasan karena di Garut sendiri sama dengan daerah lain di Jawa Barat diterapkan PSBB mikro. Sehingga pada akhirnya kegiatan-kegiatan masyarakat langsung berkumpul di beberapa pusat-pusat kegiatan keagamaan itu tidak bisa dihindari lagi. Oke, baik.